Punya teman atau kenal seseorang yang kebetulan pengguna narkoba? Pernah tahu gak kenapa atau apa yang bikin mereka pakai narkoba? Atau pernah gak ngebayangin apa jadinya kalau yang pakai narkoba itu kita sendiri? Tentu Anda tahu istilah nabza, narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif. Nabza adalah zat yang bisa memengaruhi kondisi kejiwaan seseorang. Bahkan bahayanya lagi, nabza bisa menimbulkan ketergantungan. Awalnya dari rasa ingin tahu, namun jadi kebiasaan yang sulit dihentikan. Tahukah Anda ketika nabza disalahgunakan, artinya seseorang mengonsumsi obat-obatan nabza tidak sesuai dengan fungsinya. Tak hanya itu, penyalahgunaan nabza juga bisa terjadi karena pengaruh lingkungan. Berbicara tentang jenis-jenis nabza yang termasuk dalam golongan narkotika adalah kodein, morfin, heroin, ganja, LSD, dan opium. Sementara nabza golongan psikotropika adalah sabu, nipam, angel dust, dan ekstasi. Nabza yang termasuk dalam golongan zat adiktif diantaranya alkohol, nikotin, obat batuk dextromethorphan, pembalut rebus, hingga lem ibon. Ketika seseorang menyalahgunakan nabza, dampaknya bagi kesehatan adalah penularan HIV, hepatitis, mengalami overdosis, bahkan risiko kematian. Secara sosial, nabza bisa membuat seseorang nekat berbuat kriminal. Karir pun bisa melayang ketika seseorang terlibat nabza. Belum lagi dampak ekonomi seperti terlilit hutang, uang habis, dipenjara atau harus menjalani rehabilitasi. Dampak kecanduan narkoba bakal dirasakan oleh otak kita, terutama otak bagian depan yang fungsinya mengatur gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian kita. Kita jadi nggak bisa berpikir jernih, gampang lupa, dan sulit berkonsentrasi. Emosi kita jadi nggak stabil, jadi gampang marah-marah atau ngamuk-ngamuk. Keluarga dan teman juga bisa jadi frustasi ngadepin kita yang kayak gini. Yang bikin serem, fungsi otak kita belum tentu bisa pulih lagi, walaupun kita udah berhenti menggunakan narkoba. Nah, sekarang bayangin kalau ini terjadi di masa pandemi kayak sekarang ini. Udah kesepian, depresi, dan stres gara-gara pandemi, masih ditambah lagi depresi dan kesepian karena dijauhi teman dan keluarga. Kebayang gak sih kita ngajakin teman untuk mabar game online tapi gak ada yang mau? Bukan karena kita jago mainnya. Tapi karena takut pas lagi asik main, kita tiba-tiba marah-marah gak jelas cuma gara-gara alasan sepele. Males kan? PFC adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan. PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Sayangnya, PFC adalah bagian otak yang paling mudah mengalami kerusakan. Jika PFC rusak, maka kepribadian orang bisa berubah. Rusaknya PFC bisa disebabkan oleh benturan fisik, bisa juga oleh zat kimia, seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nabza. Dan ternyata penyebab paling merusak juga pornografi, yang disebut narkolema, narkotika lewat mata. Bagaimana pornografi mempengaruhi otak dan pikiran kita? Adi, remaja 12 tahun, melihat gambar di TV yang menjurus ke porno. Awalnya, ia merasa kaget dan jijik. Ini karena sistem limbik di otak Adi menjadi aktif. Sistem limbik mengatur emosi juga keinginan makan, minum, dan berhubungan seksual. Sistem limbik ini kemudian mengaktifkan zat kimia otak bernama dopamin. Dopamin memberi rasa senang, penasaran, sekaligus kecanduan. Zat ini juga aktif jika orang mengkonsumsi nabza. Oleh karena itu, sifat candu pornografi sama dengan sifat candu nabza. Bukan cuma itu, dampaknya ke tubuh kita juga bisa berbahaya. Beberapa hasil penelitian bilang kalau penyalahgunaan narkoba bisa berdampak pada penurunan kekebalan tubuh kita. Akibatnya, tubuh jadi lebih gampang terserang virus, seperti virus corona yang lagi rame-ramenya sekarang ini. Makin serem kan? Nah, setelah tahu dampak negatif narkoba, terus gimana dong caranya supaya kita nggak kejerumus menyalahgunakan narkoba, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini? Menurut survei, banyak teman-teman yang menggunakan narkoba gara-gara mereka merasa kesepian dan nggak punya teman. Jadi mereka nggak punya tempat curhat saat stres. Jadi, menjalin hubungan pertemanan yang sehat itu penting banget buat ngebantu kita menghindari narkoba. Nah, di masa pandemi kayak sekarang ini,
Gimana kita bisa tetap menjaga hubungan dengan teman-teman kita? Padahal ketemu aja sulit. Ya banyak caranya. Misalkan sekali-sekali video call sama teman-teman. Bisa sekedar nanya kabar atau ngebahas film terbaru. Atau bisa juga bareng teman-teman di tempat kerja, ngelakuin aktivitas bareng di luar rumah seperti goes bareng. Tentu sambil tetap ngikutin protokol kesehatan ya. Our brains are finely tuned machines. Inside, cells called neurons are constantly communicating to shape how we think, feel, and act. Let's eavesdrop on their conversation. These are the ends of two neurons. The one on the right sends a message, and the one on the left receives it. At first, they look connected, but they are actually separated by a tiny space called a synapse, where messages are relayed. What we'll see next is how we normally experience pleasure. The sending neuron contains dopamine, the brain's pleasure chemical. When something good happens to us, this feel-good chemical is released into the synapse, where it connects with receptors. There, dopamine activates the receiving neuron, which in turn conveys the message onto the next neuron, creating a chain reaction that produces pleasure. After the message is sent, dopamine is recycled by transporters to be reused. This conversation repeating itself again and again gives us the feeling of pleasure. How does meth change our brain? When we use meth, it enters the bloodstream and travels to the reward center of the brain where it invades the sending neuron. Meth causes dopamine to unnaturally leak into the neuron, then spill into the synapse. Making matters worse, meth blocks the transporters, which recycle dopamine back into the sending neuron. This keeps levels abnormally high, overstimulating our brains. We feel a powerful wave of pleasure. The rush can last 8 to 12 hours from just one dose. Meth causes dopamine to flood our receptors. When we stay up, taking more and more meth, we exhaust our dopamine supply. When the regular dose doesn't give us the same rush, we take more. But now when meth reaches the brain, it finds a lot less dopamine. Plus, meth has destroyed transporters. And on the receiving neuron, all that overstimulation we loved has caused receptors to withdraw. So it's just harder to get high. No matter how much meth we use, we can never recapture that first rush. Untuk mencegah penyalahgunaan nafsa, pilihlah lingkungan yang positif. Bekali diri dengan pengetahuan tentang nafsa, termasuk nilai-nilai keagamaan. Jika ada masalah, jangan lari ke obat-obatan terlarang, tapi ceritakan pada orang terdekat. Isi waktu luang dengan hal positif dan berani katakan tidak pada narkoba. Pencegahan primer merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan sejak dini agar seseorang tidak menyalahgunakan narkoba. Pencegahan sekunder adalah pencegahan untuk menginisiasi seseorang yang baru saja menggunakan narkoba. Pencegahan tersier adalah pencegahan yang ditunjukkan bagi para pecandu yang sudah lama mengkonsumsi narkoba. Pencegahan primer pada penyalahgunaan nafsa, yaitu melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba dan upaya-upaya pencegahan yang bisa dilakukan. Penerangan melalui berbagai media tentang bahaya narkoba, seperti poster dan lain sebagainya. Melakukan pendidikan tentang pengetahuan narkoba dan bahaya-bahayanya. Pencegahan sekunder memberikan layanan informasi dan konsultasi, melakukan konseling, memberikan rujukan, fasilitas dan penguatan kelompok, memberikan pembinaan olahraga dan kesenian, serta pendidikan pengembangan individu. Pencegahan tersier, yaitu rehabilitasi. Dalam masa rehabilitasi, para pecandu akan dipulihkan dari ketergantungan, sehingga
mereka dapat hidup normal serta kembali bersosialisasi dengan keluarga dan masyarakat. Mengobati kecanduan nafsa bisa dilakukan lewat berbagai cara. Pertama, pemeriksaan oleh dokter untuk tahu seberapa parah tingkat kecanduan dan efek sampingnya. Kedua, detoksifikasi agar 100% bebas dari konsumsi obat-obatan terlarang. Pada fase ini seseorang bisa mengalami sakit badan, mual, tekanan psikologis, hingga sakau. Contohnya adalah sakau sabu yang terjadi ketika seseorang berhenti mengonsumsi sabu secara mendadak. Gejalanya sama kuatnya dengan kecanduan. Ketiga, stabilisasi atau pemulihan jangka panjang. Keempat, kelola aktivitas agar menjalani hari dengan normal. Tentu perlu kontrol dan perhatian dari orang terdekat agar mantan pecandu narkoba bisa lepas dari jeratan barang haram tersebut. Bijaksanalah dalam mengambil langkah. Mengonsumsi narkoba hanya akan memupuskan impian. Menjauhi narkoba sama dengan menyelamatkan masa depan.